Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atira dari kelas 11 Al-Biruni. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2 sebagai tugas keterampilan saya dalam mapel PPKN. Ada 6 pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan demokrasi. Yang kedua adalah jelaskan macam-macam demokrasi. Yang ketiga adalah jelaskan soko guru demokrasi universal. Yang keempat adalah jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Yang kelima, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi baik secara normatif maupun empirik. Yang keenam, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Jadi, demokrasi itu berasal dari dua kata yang dalam bahasa Yunani, yaitu demos, berarti rakyat, dan kratos atau kratin yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Adapun dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, jelaskan macam-macam demokrasi yang mana terbagi atas 3, yaitu berdasarkan titik berat perhatiannya, berdasarkan ideologinya, dan berdasarkan proses penyalurannya. Yang pertama, berdasarkan titik beratnya, yaitu demokrasi formal, yakni suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan dan dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material, yang mana bentuk demokrasi ini dianut negara non-blok. Selanjutnya, demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme ciri khas pemerintahan. Demokrasi yang mana kekuasaan pemerintahannya hanya terbatas dan tidak diperkenankan, banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yang didasarkan pada paham marxisme, komunisme, yang mana demokrasi rakyatnya lebih mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Pertama, demokrasi langsung. Demokrasi inilah yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi ini tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui perwakilan terkait kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Selanjutnya, kita ke penjelasan yang ketiga. Jelaskan soko guru demokrasi universal. Soko guru demokrasi atau viral demokrasi. Selanjutnya kita ke penjelasan yang ketiga. Jelaskan soko guru demokrasi universal, yang mana disebut juga dengan pilar demokrasi, untuk membangun tatanan demokrasi di mana demokrasi mendukung pembentukan demokrasi. Kemudian menurut Alamudi Berbudaya, soko guru apabila memiliki demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Kesembilan, pembatasan pemerintahan, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang kesepuluh, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, yakni jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Nah, jawabannya itu yang pertama, adanya penghargaan terhadap HAM dan hak-hak minoritas yang tidak akan diabaikan. Yang kedua, mendahulukan kepentingan rakyat, dalam hal ini rakyat diakui dan dihargai. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan baru, kemudian menggunakan suara terbanyak. Yang keempat, kebenaran dan keadilan selalu dijunjung tinggi, dan yang terakhir, mengutamakan kejujuran dan itikat baik. Pembahasan selanjutnya yaitu buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi baik secara normatif maupun empirik. Adapun bukti dari normatifnya yaitu pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang suatu negara hukum mesti untuk berdemokrasi dan berbentuk kesatuan, dan yang ketiga UUDC 1950 pasal 1 ayat 1 yang bukti empirisnya antara lain. Sedangkan bukti empirisnya antara lain, yang pertama, adanya pemilu yang diadakan membentuk pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah.
Yang kedua, pembagian kekuasaan yang ada di jajaran penguasa legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, pertanggungjawaban pemerintahan yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu ke-6, kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Nah, jawabannya yaitu pertama, saling menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia itu memiliki hak asasi. Yang kedua, selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Yang ketiga, dalam kehidupan bernegara, demokrasi itu akan terwujud jika sistem peradilannya bersifat independen, terlepas dari kecenderungan dan pengaruh kepada dari pihak manapun. Yang keempat, melaksanakan pemilu untuk menentukan pemimpin negara maupun negara yang di bawahnya. Dan yang kelima, meletakkan kekuasaan tertinggi pada rakyat yang dilaksanakannya sesuai oleh undang-undang dan sebagainya. Demikian presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.